Bluetooth connected. Oke, teman-teman, bisa terdengar suara Bapak? Halo? Halo? Bisa terdengar suara Bapak? Sasabila, Nur Halimah, Linda. Pak, tadi suara Bapaknya putus-putus. Tapi sekarang mah jelas suaranya. Jelas. Oke. Silakan ya. Kasih tahu ya teman-teman lainnya ya. Oke, kita mulai saja ya. Bisa terdengar suara Bapak? Silakan untuk di on cam kan ya. Kameranya biar Bapak tahu. Nah, silakan Cynthia, Pilda, Salsabila, Nur Halimah, Linda, Oktaviani, Asri, Aprilia, Islami, Pratama, Amalia, Nida, Ersa, Rinda, Lalang, Frida, Gina, Ulan, Dinda Latifah, Namira, Milda, Rahma, Ula, Anissa. Nah, silakan untuk di on cam kan ya. PJ-nya sudah masuk, sudah ada PJ-nya atau KM-nya, Cynthia, Bilda? Ada Pak, saya PJ. Nanti dicatat ya, yang mengikuti Zoom, terus yang on cam sama off cam-nya ya. Yang on cam sama off cam. Soalnya sedikit lalai ya. Pada off cam, pada Bapak udah mencantumkan ya di e-learning-nya ya. Iya, Pak. Untuk di on cam kan ada sedikit tidak disiplin. Jadi Bapak ingin tahu siapa yang on cam sama off cam ya. Oke. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita berjumpa di hari Senin ya, tanggal 7 Maret tahun 2022 hari Senin. Kita masuk ke pertemuan berapa? Keempat ya? Sekarang tuh ya? 5. Pertemuan kelima. Oh, berarti bentar lagi UTS ya? 2 pertemuan lagi UTS. Silakan teman-teman nanti persiapkan. Terus nanti sudah UTS teman-teman ya, yang kebagian presentasi. Nah, nanti kelompoknya teman-teman silakan persiapkan. Kelompoknya udah dibentuk, Bilda? Sudah, Pak. Ada di grup. Berapa kelompok? 7? 7 semuanya. Nah, nanti sudah UTS, bagian teman-teman ya,
yang menjelaskan buat PPT-nya, makalahnya, videonya, dan lain-lainnya. Oke, silakan kita lanjutkan. Bapak izin share screen. Oke, sudah terlihat share screen Bapak? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini ada beberapa pengertian nih dari beberapa ahli tentang definisi organisasi. Dari Max Weber, dari Dwight Waldo, Chester Philip, David Silverman, kayaknya dari orang-orang luar semua ya, dari nama-namanya mah. Nah, kita bahas bahwa dari Max Weber mengatakan bahwa organisasi itu suatu himpunan orang-orang yang membiasakan diri untuk memenuhi perintah para pimpinan. Nah, seperti itu. Dan yang mempunyai kepentingan pribadi berlanjutnya dominasi berdasarkan partisipasi mereka sendiri dan keuntungan-keuntungan yang dihasilkan telah membagi-bagi penggunaan fungsi-fungsi itu di kalangan mereka sendiri yang akan siap melayani pelaksanaannya. Nah, kita ketahui memang dalam organisasi itu ada struktur organisasi, ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, lalu PJ bidang, kan biasanya seperti itu, supaya semua jelas, si alur kerjanya semuanya jelas, seperti itu. Nah, kita sudah mempelajari bahwa dalam organisasi itu terbagi dua bagian, dua kelompok. Ada kelompok yang konseptor, yang membuat ide, ada kelompok eksekutor, ada yang menjadi pelaksana. Gitu. Ada disebut SPOC kalau tidak salah, sparring partner dan organizing committee. Kalau tidak salah, nanti teman-teman baca lagi. Jadi intinya ada yang membuat konsep. Misalkan kalau di dalam pimpinan mah mungkin yang membuat konsep dalam negara, misalkan presiden dan menteri yang membuat konsepnya, program kerjanya. Nah, nanti staf-staf menteri akan menjadi pelaksananya. Atau misalkan dalam organisasi dalam minimal misalkan dalam hima, nah ketua hima sama PJ-PJ-nya membuat konsep program kerja, nanti pelaksananya ada ditentukan setiap kegiatan. Misalkan mata kuliah ini nanti akhir mata kuliah kita buat seminar misalkan. Seminar manajemen organisasi misalkan gitu. Nah, ketuanya misalkan Cynthia Abista, sekretarisnya Pilda, misalkan, lalu bendaharanya Salsabila, kalau ada keuangan itu. Nanti PJ acaranya siapa. Nah, itu berarti pelaksana. Nah, Bapak yang menjadi konseptornya. Seperti itu. Jadi teman-teman apakah lebih suka menjadi orang konseptor, perumusan program, atau lebih suka orang lapangan yang melaksanakan program itu. Nah, yang kedua, Dwi Waldo, bahwa itu ada struktur interelasi otoritas dan personal habitua dalam sistem administratif. Nah, bahwa memang ada suatu sistem yang dibentuk. Misalkan yang paling sederhana ya organisasi keluarga. Ayah sebagai kepala keluarga, ya ibu sebagai wakilnya atau bendaharanya. Nah, anak-anak sebagai anggotanya. Itu yang paling sederhana. Nah, ada aturan-aturan kan dalam keluarga juga. Misalkan anak-anaknya diwajibkan untuk mengaji, misalkan untuk sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, kan teman-teman juga kan diamanahkan oleh orang tua
untuk kuliah, seperti itu. Nah, misalkan maghrib udah pulang ke rumah, tidak keluyuran, misalkan. Nah, Sabtu Minggu misalkan refreshing bersama dengan keluarga, ada aturan kan yang tercatat atau tidak tercatat. Kemudian misalkan aturan kampus, nah kampus juga kan ada aturan. Aturan tersendiri seperti itu yang harus diikuti, misalkan tanggal sekian harus bayar SPP, misalkan perwalian tanggal berapa, perkuliahan tanggal berapa, kan seperti itu, TS, UAS, seperti itu. Misalkan libur Idul Fitri, kan bentar lagi kita awal April itu kan akan Ramadan ya, libur Ramadan, Idul Fitri kan udah ditentukan si jadwalnya seperti itu. Nah, dalam Chester Barnard, nah, sebuah sistem kegiatan dan kekuatan dua orang atau lebih yang dikoordinasikan secara sadar. Jadi memang Bapak meyakini ketika ada dua orang berkumpul, nah di sana ada aturan. Gitu. Jadi manusia itu membuat satu aturan ketika minimal dua orang itu berkumpul. Misalkan Bapak dengan Salsabila nu Asyifa mengobrol, kan di sana itu ada dua aturan. Misalkan apakah aturan saling menghormati, menjaga etika, seperti itu. Nah, menurut Philip Selznick, seperti itu, bahwa ungkapan struktural tindakan rasional. Seperti itu. Bahwa memang yang menjadi pengurus organisasi itu orang-orang yang berpengalaman. Orang yang berpengalaman secara pikiran, seperti logik dalam berpikir, dan dia tidak gegabah. Jadi orang gegabah itu orang yang tidak cocok menjadi pemimpin kelompoknya. Nah, seperti itu. Kenapa pimpinan selalu slow respon? Ya salah satunya dia memikirkan dampak yang terjadi. Apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya, seperti itu. Dia kaji, misalkan dia staff-staffnya. Jadi memang tidak gegabah, tidak bisa menentukan suatu kebijakan secara sendirian. Dalam organisasi itu tetap harus ada komunikasi bersama. Seperti itu. Nah, misalkan kan sekarang lagi rame ya perang Rusia Ukraina. Lagi rame kan ya, mengikuti, ada yang mengikuti tidak, atau yang tidak ada yang mengikuti. Nah, pemerintah dalam posisi mana? Nah, nanti dibicarakan. Kita dalam zaman Soeharto kan Indonesia mah non-blok. Tidak berkubu kepada blok barat, tidak berkubu kepada blok timur. Nah, blok netral dulu juga kan seperti itu. Nah, jadi harus memutuskan apakah mau masuk ke blok barat, blok timur, atau non-blok seperti itu. Itu juga sebagai pertimbangan rakyat yang dipikirkan. Jangan sampai kita mengorbankan rakyat seperti itu. Jangan sampai kita mengorbankan fasilitas yang ada seperti itu. Itu juga banyak sekali pertimbangan secara politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, semua dipertimbangkan. Seperti itu. Ya walaupun sekarang misalkan Rusia atau Ukraina memutuskan untuk berperang, kan itu berarti ada pertimbangan tertentu. Berarti itu jalan terbaik yang dipikirkan oleh pemerintahnya. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan Indonesia tidak memilih jalan itu. Karena tidak mau juga kan, misalkan kita lagi gini tiba-tiba ada rudal datang, nggak mau juga kan kita. Kita ingin negara yang aman seperti itu. Aman secara ekonomi, secara lainnya seperti itu. Nah, Daniel Katz dan Robert Kahn, Robert L. Kahn, suatu sistem input-output energik. Pengembalian energik dari output mengaktifkan kembali sistem ini. Organisasi sosial dan sistemnya sangat terbuka dalam arti bahwa input energi dan konversi output menjadi input energi. Nah, intinya adalah bagaimana organisasi itu mampu menempatkan orang-orang yang berkompeten. Seperti itu. Nah, misalkan Asri Ningrum
jadi mau jadi apa? Kepala desa, mau camat, mau jadi bupati, atau misalkan mau jadi ibu rumah tangga, misalkan. Kan berarti harus menempatkan orang-orang terbaik. Seperti itu. Ya cari suami yang baik. Seperti itu. Cari mertua yang paling baik. Seperti itu. Kan harus menyesuaikan dengan sumber dayanya. Seperti itu. Nah, nanti dimulai dari pembenahan diri. Tetap. Jadi manajemen organisasi yang paling awal adalah membenahi diri. Seperti itu. Jadi ketika kita sudah membenahi diri, ketika kita bertemu dengan orang lain dalam berorganisasi, seperti itu. Kan berkeluarga juga berorganisasi. Berkeluarga juga itu berorganisasi. Seperti itu. Jadi sejak awal kita sudah melakukan manajemen organisasi. Berteman, bersahabat, seperti itu. Semuanya kita sudah melakukan manajemen organisasi. Secara sadar kita sudah melakukan saling hubungan mutualisme, saling menguntungkan. Bapak perlu mahasiswa, mahasiswa perlu dosen, kampus juga perlu dosen, kampus juga perlu tendi, kampus juga perlu mahasiswa, mahasiswa juga perlu kampus. Nah, itu namanya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu sama lain. Nah, itu organisasi yang kompleks. Perguruan tinggi itu organisasi yang kompleks. Semuanya keterikatan, nah, saling membutuhkan. Apalah daya kampus juga kalau tidak ada mahasiswa. Apa daya mahasiswa juga kalau tidak ada kampus. Apa daya juga dosen kalau tidak ada kampus. Seperti itu. Jadi semuanya harus bergerak dalam sistem yang balance, seimbang. Seperti itu. Nah, David Silverman, nah, organisasi itu sebagai lembaga sosial. Nah, dengan karakteristik tertentu, mereka diciptakan secara sadar pada suatu titik waktu yang dapat diketahui penting, terutama dalam simbol pelegitimasi. Pertalian antara anggota organisasi dan sumber otoritas yang sah didefinisikan dengan relatif jelas meskipun sering menjadi topik. Nah, intinya memang harus ada hubungan emosional seperti itu antara satu sama lain, adanya tujuan bersama. Nah, makanya di sini dijelaskan adanya pertalian para anggota seperti itu. Jadi semuanya harus mempunyai tujuan yang sama. Misalkan organisasi kelas ini ya manajemen kelas kalau tidak salah ini tuh. Kelas semuanya kan mempunyai tujuan yang sama, ingin memahami ilmu manajemen organisasi. Juga ketika ilmunya dapat, juga ingin nilai yang paling baik, misalkan A semuanya. Seperti itu. TS UAS-nya lancar, pembayaran SPP-nya juga lancar, kan itu. Itu harus diatur dari sekarang. Seperti itu. Lalu tugas-tugasnya, kemudian UTS UAS-nya, presentasinya, makalahnya, PowerPoint-nya, absensinya, semuanya kan diatur. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang misalkan ada bermasalah dalam ini, berarti ada manajemen organisasi yang miss dari pihak mahasiswa atau dari pihak kampus. Seperti itu. Dan itu wajar. Dan itu wajar terjadi. Karena organisasi itu hidup, berkembang, dan akan bertahan ketika banyak gempuran masalah. Seperti itu. Jadi ketika organisasi itu banyak masalah, lalu dia masih bisa bertahan dalam struktur yang kuat, nah berarti teruji organisasi itu. Seperti itu. Nah, contohnya seperti teman-teman kan misalkan bersahabat. Misalkan Asri, Detin, Trida, Amalia bersahabat. Dan nanti digoda kan persahabatannya. Apakah cara komunikasi, atau misalkan ada yang mengkhianati satu sama lain. Nah, banyak kan dalam persahabatan juga kan. Seperti itu. Atau misalkan pinjam uang nggak dibalikin. Itu kan menjadi konflik biasanya. Atau misalkan dengan orang tua, nah, teman-teman juga dengan orang tua kan banyak konflik.
Tapi kan tetap bertahan. Hubungan anak dan orang tua tetap bertahan, karena hubungannya hubungan emosional, hubungan batin, hubungan darah. Apapun permasalahannya pasti bisa diredakan. Misalkan Amalia Yulianti, misalkan pernah Uniko, tahu Uniko Amalia Yulianti, berusaha menipu uang kolot, misalkan SPP cuma 4 juta, mintanya 6 juta, misalkan 2 jutanya buat beli baju. Sebenarnya orang tua itu tahu, orang tua itu tahu bahwa anaknya Uniko, tapi kan karena ada hubungan batin, hubungan darah, ya tetap aja, tetap dimaafkan seperti itu. Tapi jangan dicoba. Minta aja langsung ke orang tua, minta uang 2 juta gitu. Buat apa-apa, nanti orang tua juga menyiapkan dan memahami. Seperti itu. Jadi organisasi yang baik itu bukan organisasi yang tidak ada masalah. Biasanya organisasi yang baik itu organisasi yang ada masalah lalu diselesaikan dengan baik. Seperti itu. Dan organisasi itu tidak bubar. Seperti itu. Seperti organisasi keluarga kan kuat. Seperti walaupun anaknya misalkan Uniko atau misalkan berbohong, karena hubungannya kuat, kekeluargaan dia tetap bertahan. Seperti itu. Nah, Kalwik, makanya ketika organisasi itu hubungan emosionalnya harus kuat, tujuannya harus sama. Kenapa Indonesia bisa bertahan sampai saat ini? Karena warga-warganya memahami dan meyakini bahwa negara Indonesia itu adalah harga mati. Semuanya mempertahankan. Seperti itu. Nah, kemudian Kalwik, suatu tata bahasa yang disahkan secara konsensus untuk mengurangi kesamaran melalui perilaku-perilaku yang pantas dan saling bertautan satu sama lain. Nah, di dalam manajemen organisasi juga dibentuk cara berkomunikasi yang baik. Cara berkomunikasi yang sopan. Cara berkomunikasi yang memenuhi kebutuhan orang banyak. Nah, misalkan Gina Putih Arsela, Gina Putih Arsela baru ulang tahun ya, birthday di belakangnya, Gina. Apa, Pak? Di belakangnya lagi ulang tahun atau lagi di sekolah itu teh? Lagi di sekolah, Pak, di UKS. Oh. Kayaknya lagi ulang tahun di belakangnya. Oke. Nah, di sana juga harus ada komunikasi yang baik. Seperti itu. Nah, Cynthia Abista misalkan. Bagaimana cara berkomunikasi orang tua ketika ingin beli baju? Mama beliin baju. Gimana Abista ketika ingin beli baju tuh? Atau ingin beli make up, mama lipstick habis. Gimana cara berkomunikasinya? Kan tiap organisasi kan Beli beda. sendiri, Pak. Waduh, yakin beli sendiri. Iya. Emang sudah punya pendapatan gitu, Cynthia? Ada sedikit, Pak. Beli sendiri teh belinya sendiri, uangnya dari orang tua gitu maksudnya ya. Kalau baju mah suka tiba-tiba ada gitu, nggak pernah minta, Pak. Wah, yakin nih. Nah, cara berkomunikasi anak dengan orang tua, ketika teman-teman nanti berorganisasi dengan sekolah, nanti beda cara berkomunikasinya. Yang mungkin kalau anak ke orang tua mah bisa merengek. Mama beli baju, beli lipstick, sepatu, dibeliin. Kalau di sekolah mah beda. Teman-teman nggak bisa merengek ke kepala sekolah ingin beliin baju. Nah, seperti itu. Jadi tiap organisasi itu mempunyai cara berkomunikasi yang beda. Seperti itu. Cara berkomunikasinya. Dalam setiap organisasi itu, cara berkomunikasi beda-beda. Lalu cara berkomunikasi dalam pemerintahan juga beda. Seperti itu. Harus
harus didesain secantik mungkin, sebaik mungkin. Seperti itu. Kalau teman-teman misalkan gaya berkomunikasi di rumah dibawa ke gaya berkomunikasi di sekolah, bahaya. Teman-teman merengek ingin beli baju. Seperti itu. Ya, harus tujuannya ke sana, misalkan ingin dibeliin, kan sekolah juga suka membeliin baju kan ke guru-gurunya. Bapak juga dulu pernah menjadi guru SD, diberi baju CP, diberi batik, seperti itu. Kalau olahraga dikasih kaos, celana, sepatu. Tapi kan cara berkomunikasinya baik. Harus pada momen yang tepat, misalkan momen hari guru, seperti itu. Nanti kepala sekolah menyiapkan baju untuk ininya, sepatunya, topinya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus mempelajari cara berkomunikasi setiap organisasi. Seperti itu. Bagaimana gayanya, dan jangan mencampur baurkan. Tiap gaya berkomunikasi setiap organisasi pasti bedakan. Seperti itu. Kemudian Michael Cohn dan James Mudge dan John Oz katanya bahwa suatu himpunan pilihan yang sedang mencari permasalahan. Jadi organisasi itu memang ada permasalahan. Jadi misalkan ingin masuk organisasi ini karena nggak ada masalah, berarti salah. Memang organisasi itu berkumpul karena ada permasalahan. Seperti misalkan ada serikat buruh, berarti ada permasalahan buruh nih. Seperti itu yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah, atau misalnya berhubungan dengan perusahaannya. Kemudian ada Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Nah, dulunya kan ada permasalahan yang terjadi. Misalkan ada himpunan mahasiswa, ada badan eksekutif mahasiswa, ada himpunan mahasiswa Indonesia, misalkan. Persatuan pelajar, kayak gitu. Ada permasalahan. Ada permasalahan-permasalahan yang menggejolak, yang tidak bisa tercover secara sendirian. Makanya berorganisasi. Seperti itu. Nah, ada misalkan Persatuan Guru Honorer, ada di Himpunan Guru Honorer Indonesia. Seperti itu. Ya, salah satunya itu untuk mengaspirasi berbagai keinginan. Seperti itu. Jadi suatu himpunan pilihan yang sedang mencari permasalahan, isu perasaan yang sedang mencari satu keputusan yang dapat menyebarluaskannya. Solusi-solusi yang sedang mencari isu-isu yang mungkin dapat dijawabnya. Dan para pembuat keputusan yang sedang mencari pekerjaan. Nah, salah satunya itu. Seperti itu. Atau misalkan teman-teman masuk komunitas para pencari kerja, misalkan. Jawa Barat kan ada ya. Grup-grupnya banyak itu. Grup Facebook, WhatsApp, Instagram yang berisi tentang lowongan pekerjaan. Jadi teman-teman juga akan mengalami. Ketika teman-teman nanti wisuda, bahagia tuh sama orang tua, nanti udah seminggu di rumah bingung. Seminggu di rumah bingung ngapain. Diam di rumah nggak enak. Nah, nanti teman-teman ada masa-masa mencari bekerja. Kerja yang baik. Ya, sebulan, 2 bulan, 6 bulan lah. Teman-teman akan melamar ke sekolah ini. Nanti ada masa-masa ditolak sama sekolah. Seperti itu. Dan ada juga di sini yang sudah mulai bekerja, katanya Gina Putri Arsela. Kamu ngehonor di mana, Gina? Di SD mana? Bukan ngehonor, Pak. Ikut kegiatan program kampus mengajar. Dapatnya di SD Belitung. Oh, kampus mengajar. Lagi KM3 ya? Oke. Iya, Pak. Oke. Bapak juga lagi membimbing. Bapak mah di bagian di Sumedang. DPL-nya di Sumedang. Siapa DPL-nya, Gina? DPL-nya dari ini, Pak. Dari Universitas Bangka Belitung. Bu Rafika Sari. Oh, dosen dari Bangka Belitung. Berapa orang Ya. masih KM-nya? Mahasiswanya 5, Pak. 5 orang. Semuanya dari Unpas?
Atau ada dari UPI? Ada yang 2 dari Unpas, 2 dari UAD, sama 1 dari mana sih? Persada Indonesia. Oh, Universitas Persada Indonesia. Selamat ya, nanti sampai 5 bulan ke depan. Kalau Bapak membimbing 5 juga di Sumedang, mahasiswa UPI, Unpad, sama Unpas. Nah, di Sumedang, di Cimungkal, daerah Cimungkal. Semangat ya, Gina. Oke, nah ini adalah salah satu contoh dari berbagai pengertian. Nah, dalam framework manajemen organisasi, nah apa itu organisasi, apa yang mereka miliki, apa yang mereka lakukan. Oke, ada beberapa menurut Hani Handoko. Apa organisasi itu? Wadah yang terorganisir. Nah, jadi teman-teman kan udah memahami ya, bahwa organisasi itu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai masalah. Kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan bersama. Kumpulan dari orang-orang yang keinginannya tidak bisa terakomodir oleh keadaan sekarang. Seperti itu. Nah, misalkan kayak Gina nih, Gina Putih Arsela, kan lagi kampus mengajar 3. Itu pasti organisasinya banyak gitu. Ada organisasi mahasiswa tingkat nasional, itu pasti. Ada tingkat provinsi, ada tingkat kabupaten, ada tingkat sekolah, itu pasti. Organisasinya banyak itu pasti mengikutinya. Ya, grup Telegram, WhatsApp. Ya tujuannya itu supaya nanti bisa berbagi informasi, berbagi nanti kapan kegiatan-kegiatannya apa saja. Gitu. Bapak udah 3 kali Gina membimbing kampus mengajar. 1 di Bangka Belitung, di SDN Membalong, tuh, waktu tahun 2020 di SDN Membalong. Lalu kampus mengajar 2, Bapak di Bogor, di SMP 13 Bogor. Kampus mengajar 3 sekarang di Sumedang, di SDN Sukamana. Nah, itu juga kan sebagai wadah organisasi itu. Teman-teman bisa berkenalan dengan mahasiswa banyak dari berbagai kampus kan. Terus teman juga membuat relasi dengan sekolah. Ya. Seperti itu. Di SD mana, Gina? Di SD 13 Sijuk, Pak. Kebetulan dekat dari rumah. SD apa? SD Negeri 13 Sijuk. SD Negeri 13 Sigu. Sijuk. Sijuk. Ya, Sijuk. Sijuk, sejuk. Sijuk. SIJUK. Oh, ya. Sijuk. Salam ya buat guru-guru dan teman-teman kampus mengajar 3 di sana ya. Ya, Pak. Nah, berarti itu juga sebagai wadah organisasi kan. Seperti itu. Apa yang mereka miliki struktur? Nah, biasanya dalam organisasi itu ada struktur. Nah, nanti juga teman-teman KF kampus mengajar kan ada ketuanya, itu pasti ada. Ketua mahasiswanya siapa, koordinator kabupatennya siapa, koordinator provinsinya siapa, koordinator nasional itu pasti ada. Koordinator kampusnya ada kan. Kalau Unpas mah kalau nggak salah Bu Febi kalau tidak salah. Kalau di Unpas mah koordinator itunya, koordinator dosennya. Di tiap kampus juga punya koordinator. Ada struktur, ada panitianya kan, DPL-nya. Nanti ada yang menerima, kepala sekolahnya siapa. Jadi mereka itu sudah berperan, sudah bekerja sesuai dengan perannya masing-masing, job desk-nya. Jadi ketika teman-teman nanti membuat organisasi, yang harus dibentuk itu adalah struktur dan job desk-nya masing-masing. Seperti itu. Ketua fungsinya apa, sekretaris fungsinya apa, itu kan ada di ADART.
Anggaran dasar rumah tangga, ketua, berapa jabatan, berapa tahun, untuk periode kepemimpinannya, bendahara dia fungsinya apa, pertanggungjawabannya bagaimana, sekretarisnya kerjanya apa, seperti itu. Dan PJ itu apa. Dan nanti ada pertanggungjawaban. Kampus Mengajar 3 ini nanti ada pertanggungjawaban di akhir. Buat laporan, buat logbook, kan. Harus sharing session, ada penyerahan ke dinas, ada penyerahan ke sekolah. Kelas ini ada berapa orang yang ikutan Kampus Mengajar 3, Gina? Kelas ini kalau nggak salah ada 8 atau berapa Pak? Lumayan sih Pak, kelas ini ada ini yang ikutnya. Nah, bagi teman-teman nanti yang semester berapa sih ini teh? Semester 6 Pak. Nah, bagi teman-teman nanti yang ingin mengikuti Kampus Mengajar, itu programnya banyak, ada 8 program kalau tidak salah. Salah satunya Kampus Mengajar, pertukaran mahasiswa, magang independen, gitu. Teman-teman nanti bisa ikutan gelombang keempat. Itu lumayan. Misalkan kayak Kampus Mengajar ini, satu, ya nanti dapat insentif per bulan. Kalau tidak salah 1.300.000 ya. Kalau tidak salah ya, 1.200.000 apa per bulannya. Nah, kemudian nanti dapat UKT, bayar SPP 1 kali semester pas di akhir program itu. Kemudian nanti dapat konversi 20 SKS ya, 10 SKS, Bapak lupa. 20 Pak di ininya di buku panduannya. Nah, kayak gitu. Nah, itu lumayan juga kan, walaupun dalam pelaksanaannya ya insentif segitu kan habis juga, tapi kan pengalamannya. Yang penting teman-teman punya pengalaman, bisa membentuk relasi, kan, berkenalan dengan mahasiswa kampus lain, berkenalan dengan sekolah, ya kalau ada rezekinya kan bisa direkrut di sekolah itu. Seperti itu. Jadi tunjukkan yang terbaik yang bisa diberikan, bahwa saya alumni dari Unpas, jangan kalah dari alumni kampus lain. Tunjukkan yang terbaik, etikanya, gaya bicaranya, berpakaiannya, loyalitasnya, tunjukkan yang terbaik. Seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa jadi sesuatu itu nggak ada datang tiba-tiba ya. Teman-teman itu nggak tiba-tiba direkrut oleh sekolah. Seperti itu. Tunjukkan aja yang terbaik yang bisa kita berikan. Nanti juga berbagai lowongan pekerjaan, relasi, tawaran-tawaran akan datang ketika teman-teman menunjukkan yang terbaik. Seperti itu. Jadi dimulai dari manajemen organisasi diri sendiri. Seperti itu. Jangan dulu kita mengatur orang lain kalau kita juga belum bisa membenahi diri. Minimal lah gaya berpakaian, gaya bicara, kompetensi, cara berbirokrasi, cara berkomunikasi, itu harus di ini. Seperti itu. Nah, apa yang mereka lakukan? Nah, organisasi yang dilakukan adalah tumbuh. Tumbuh dalam mencapai tujuan bersama. Misalkan organisasi kelas ini ingin tumbuh dan berkembang mencapai ingin lulus 4 tahun, misalkan bersama. Karena ada KM-nya kan di kelas ini, ada KM, ada PJ, ada sekretaris, bendahara. Mungkin ada yang lain-lain mungkin. Kemudian berkembang, ya semuanya berkembang kan, di semester 1, 2, sekarang semester 6. Bapak mendengar sekarang itu teman-teman masuk ke semester 6. Berarti 2 tahun lagi ya. 6, 7, 8. 1 tahun setengah lagi ya. Ya. Betul ya. 1 tahun setengah lagi. Teman-teman berarti diprediksi lulus tahun 2023 ya. Seperti itu. Nah, yang berkembang, teman-teman sama-sama berkembang. Yang ketiga ada teman-teman sama-sama berubah. Nah, berubah secara kompetensi, secara kemampuan, dan berubah secara etika. Nah, itu yang paling sulit itu etika. Gitu. Etika, kesadaran diri, disiplin, gaya bicara, gaya berpakaian, gaya berkomunikasi. Itu memang yang menurut Bapak pantau aja sekarang seperti itu. Kalau Bapak tidak menginstruksikan suatu aturan, kesadaran dirinya kurang. Contohnya kayak ini aja Bapak tadi menyuruhkan untuk on-cam. Kalau Bapak tidak membuat aturan, misalkan KM mencatat bagi yang sinkronus, kemudian Bapak ingin tahu,
Nah, kesadaran dirinya memang kurang. Nah, teman-teman juga ajarkan ke siswa bagaimana membuat aturan sehingga siswa itu menyadari untuk memberikan yang terbaik, menyadari untuk berperilaku disiplin sesuai dengan aturan, seperti itu. Apalagi dengan PJJ ini memang pembentukan karakter itu sulit. Bapak tidak tahu bagaimana perkembangan Cynthia, Gina, seperti Pilda, Asri, Amalia, Linda, Trida, Namira, Rinda. Kayaknya Namira sama Rinda itu sekamar nggak? Background-nya hampir sama. Nah, Bapak nggak tahu bagaimana perkembangan emosi teman-teman, bagaimana perkembangan karakter teman-teman. Memang PJJ itu salah satu kesulitannya itu. Tidak tahu bagaimana aktivitas mahasiswa. Kalau mahasiswanya tidak menceritakan. Nah, kalau Gina kan bisa diceritakan. Oh, sekarang lagi di sekolah, lagi kampus mengajar, bisa menceritakan bagaimana aktivitas keseharian mahasiswa di rumah. Seperti itu. Kan berarti ada aktivitas lain yang dilakukan. Jadi memang saran Bapak mah, teman-teman itu harus banyak aktivitas ya. Jangan diam di rumah saja. Mau menghonor boleh, menghonor di sekolah, tapi jangan kebablasan. Banyak alumni yang merasa nyaman di sekolah, karena merasa sudah terpakai di sekolah, kuliahnya nggak dibereskan, tahu-tahu dari DO. Hati-hati, itu jebakan. Ya, teman-teman nanti keenakan di sekolah, itu udah nyaman, udah dapat gaji misalkan 500.000 atau 1 juta. Teman-teman lupa untuk menyelesaikan kuliah. Tahu-tahu udah di DO aja. Banyak itu kasus kayak gitu mahasiswa itu ya. Jadi teman-teman ngehonor di sekolah itu tujuannya bukan untuk mencari uang. Ya, tujuannya ya untuk mencari pengalaman. Jangan kenyamanan ya. Tetap yang utama itu teman-teman harus menyelesaikan dulu kuliahnya. Seperti itu. Dan cuma teman-teman nanti ngehonor juga, kalau nggak punya ijazah mah tidak diakui secara administrasi. Tetap teman-teman harus punya nomor ijazah. Seperti itu ya. Bukan nggak boleh menghonor, itu boleh, tapi jangan terlalu nyaman di sana. Seperti sehingga kuliah dilupakan. Seperti itu. Nah, terus apalagi mengalami kemunduran. Nah, organisasi itu pasti akan mengalami kemunduran. Ada masanya maju, mundur, seperti itu. Nah, memang sedang diuji. Seperti itu. Sedang diuji kalau lagi kemunduran. Nah, nanti siapa yang bertahan? Nanti dalam organisasi itu ketika organisasinya mundur, siapa yang masih bertahan? Siapa yang nanti keluar? Seperti itu. Nah, nanti ketahuan mana yang jiwa organisasi sejati, mana yang jiwa organisasi ini. Misalkan contohnya apa? Misalkan partai aja ya. Ada berapa partai di Indonesia kan banyak. Yang partai-partai besar, contohnya seperti PDI, Golkar, PKS, P3, Gerindra, apalagi Nasdem, apalagi dan teman-teman. Nah, seperti itu kan. Golkar misalkan. Nah, ketika satu partai itu mundur, banyak yang berpindah. Pindah ke partai lain. Nah, itu yang nanti akan diuji. Seperti itu. Mana kaum orang-orang yang loyal terhadap suatu organisasi. Mereka itu akan bertahan. Seperti itu, akan bertahan. Seperti itu. Atau yang paling sederhana gini aja lah, teman-teman kan di sini punya pacar ya. Ternyata pacarnya pengangguran. Nanti akan bertahan di sana atau berpindah ke lain hati. Nah, itu juga kan sedang diuji dalam kemunduran. Seperti itu. Pada siap nanti teman-teman bertahan pada pacar yang pengangguran atau mencari yang meyakinkan. Nah, Linda gimana nih? Kubu mana Linda C. Ayu nih? Kubu yang pindah ke lain hati
atau kubu yang bertahan. Kubu yang mana Lindasi Ayuni? Nah, lalu yang selanjutnya adalah mengkombinasi. Nah, teman-teman nanti akan bertemu dengan berbagai karakter. Seperti itu. Memang organisasi itu harus beraneka ragam. Seperti itu, supaya lebih menarik. Karena organisasi itu seni. Salah satu seni bagaimana kita merapatkan suatu kompetensi atau kemampuan yang berbeda-beda. Seperti itu. Kayak di kelas ini kan beda-beda nih. Dari pola pikir, kemudian budaya, suku, agama, beda-beda kan di sini. Nah, kayak Gina tadi dari Bangka Belitung kan. Bapak nggak tahu nih dari mana saja. Nah, Cynthia Abista, mau dari mana Cynthia? Apa, Pak? Mana Pak? Daerah mana Cynthia Abista? Daerah Soreang, tapi bukan Soreangnya, tapi sebelumnya. Ya, daerah Garut lah. Ih, bukan ya, Bapak. Baru. Daerah mana tuh? Bapak nggak tahu. Kalau dekat Tol Saroja, keluar Tol Saroja, dekat dari situ. Taman Kopo Indah. Ya, warna mah di kota kayaknya. Inti namanya. Ya. Ya. Nah, kayak Gina kan dari Belitung ya, dari Bangka. Gina teh. Dari Belitung, Pak. Tapi sinyalnya bagus di sini Gina ini. Iya, Pak, emang bagus. Kayak jaringan apa di sana? Kalau jaringan sekarang lagi pakai WiFi, Pak, dari sekolah. Apa pakai IndiHome? Iya. Oh, bagus. Berarti jaringannya bagus di sekolah itu. Kayak lagi di Pulau Jawa aja. Gitu. Tuh gerak-gerak videonya, suaranya. Yang Bapak ke sana bagus nggak? Yang Bapak? Gimana, Pak? Yang Bapak bagus nggak? Videonya, Bagus. suaranya. Bagus, Pak. Masalah jarak Bapak ke sana itu hampir 800 km. Bapak ke Belitung itu 1.000 lah. Sekitar 1.000 km. Seperti itu. Berarti jaringan sekolahnya bagus. Nah, kayak Pilda Nur Rohmah di mana Pilda? Dari Majalengka, Pak. Majalengkanya di mana? Dari Bantarujeg. Bantarujeg mah ya sekitar 100 sampai 150 km lah. Berarti ke ini Jalan Wado ke sana, Pilda. Ya, melewati Wado. Wado Sumedang. Sumedang. Nah, nanti kalau main ke rumah Pilda bisa main ke Bendungan Jati Gede itu. Kalau main ke rumah Pilda. Nah, Bapak nanya 3 orang saja udah beda di sini kan. Ada orang Soreang, orang Majalengka, orang Bangka Belitung, tuh kan udah beda-beda. Seperti itu. Dari budaya, kemudian apapun pasti beda. Karena lingkungan itu akan membentuk suatu kepribadian masing-masing. Seperti itu, gaya bicara, intonasinya, seperti itu. Nah, bagaimana organisasi itu mampu mengkombinasi berbagai potensi yang ada, seperti itu. Jadi, tempatkanlah orang sesuai dengan kemampuannya. Seperti itu. Makanya, ketika teman-teman organisasi itu harus punya CV. Jadi, kalau teman-teman baru kenal dengan orang-orang baru, minimal CV-nya sudah ada. Pengalamannya, hobinya, lalu nanti apapun identitasnya, minimal CV-nya ada. Supaya nanti tahu bagaimana karakter yang akan dibentuk. Kemudian organisasi itu adalah terdiri dari manusia yang melaksanakan kegiatan tertentu. Nah, jadi ada aktivitas nih. Ada program kerja. Misalkan program kerja bulan ini adalah misalkan
kerja bakti atau misalkan bakti sosial, misalkan membagi masker, hand sanitizer, misalkan membagi-bagi alat prokes, misalkan. Gitu. Lalu nanti teman-teman akan berproses bagaimana kita bersosialisasi, mengabdi terhadap masyarakat. Karena tujuan kita itu hati-hati teman-teman, itu jangan menjauhi masyarakat. Nah kadang-kadang mahasiswa suka mengeksklusifkan diri, nah itu yang salah. Suka mengopluskan, mentang-mentang mahasiswa tidak mau berkomunikasi dengan tetangga. Seperti itu, karena saya mah mahasiswa gitu kan. Dan ketika mereka lulus juga mereka bingung. Seperti itu. Kerjaan belum dapat, ketemu dengan tetangga malu, seperti itu, tidak mau berkomunikasi dengan masyarakat, berbaur aja biasa. Apalagi teman-teman kan lagi di rumah sekarang. Buat kegiatan, kerja bakti sosial, misalkan teman-teman ikut pengajian dengan ibu-ibu komplek, atau dengan ibu-ibu desa, posyandu, misalkan mengajar di sekolah, Jumat bersih, biasa aja. Jangan mengeksklusifkan diri. Seperti itu. Jangan sampai teman-teman seperti itu, istilah nama, teman-teman ngagungkan di tengah leuweung, ngamenakeun di tengah leuweung, seperti itu. Boleh orang mengekspresikan diri, tapi harus di tempat yang tepat. Jangan sampai teman-teman mengekspresikan diri di masyarakat, seperti itu. Ya biasa aja dengan masyarakat, berbaur, berkomunikasi, tunjukkan bahwa kita itu adalah mahasiswa yang sopan, sarjana yang sopan, seperti itu. Jangan mengeksklusifkan diri. Ya, biasanya yang Bapak pahami, mahasiswa itu selalu ya berada di rumah seharian, keluar rumah malas, seperti itu. Biasa aja bermasyarakat, mengabdi terhadap masyarakat, minimal mengabdi terhadap masyarakat terdekat, satu kanan rumah di kanan, di depan, di kiri, di belakang. Teman-teman berinteraksi seperti itu. Terus apa yang mereka lakukan? Berkomunikasi, nah, mengambil keputusan. Nah, teman-teman harus mampu berkomunikasi dan mengambil keputusan seperti itu. Membangun relasi. Nah, yang paling penting adalah teman-teman sekarang itu sudah membangun relasi. Sudah mendekati kepala sekolah mana yang teman-teman sudah incar, misalkan. Apakah sekolah negeri, sekolah swasta, itu juga kan mengorganisasi diri. Seperti itu. Teman-teman misalkan ada rencana buat lanjut S2, seperti itu. Udah tanya-tanya bagaimana kuliah S2, di mana tempatnya, biayanya berapa, waktunya berapa lama. Atau misalkan udah ada berencana untuk menikah, menyiapkan calonnya siapa, kemudian calon mertuanya siapa, udah menyiapkan dari sekarang. Kalau memang ada keinginan untuk segera menikah, seperti itu. Kemudian mereka terdiri dari beberapa bagian. Nah, seperti itu. Nah, nanti ada yang bagian konseptor, ada bagian pelaksana, seperti itu. Mungkin ada yang berkontribusi secara baik, secara militan, dan hanya sebagai tim hore mungkin. Seperti itu. Dan Bapak sarankan teman-teman jangan mau menjadi tim hore dalam suatu organisasi. Tim hore tahu, Gina, tim hore? Tim yang ada dan tidaknya nggak jelas kontribusinya. Nah, misalkan dalam kampus mengajar aja, Gina termasuk tim yang berkontribusi atau hanya tim hore aja. Bapak sarankan teman-teman jadi tim yang berkontribusi. Misalkan siapa yang menjadi ketua, ya udah acungkan diri. Siapa yang mau sekretaris, siapa yang menjadi bendahara, supaya teman-teman tahu bagaimana sulitnya mengorganisasi suatu kegiatan. Memang yang menjadi pembelajaran itu adalah sulitnya. Yang nanti pajaknya sulitnya. Jadi teman-teman ketika nanti banyak permasalahan, karena sering berorganisasi, ya santai saja. Tetap jalani dengan baik secara maksimal, seperti itu.
Jadi orang yang berorganisasi itu dia akan tenang dalam berbagai keadaan. Tenang aja. Karena dia sudah tahu berbagai keadaan, pengalaman, gaya berkomunikasi orang lain. Misalkan dimarahi, seperti itu, dikecewakan, bahkan dihina, dijatuhkan, itu biasa aja orang berorganisasi mah. Tidak mudah cengeng, seperti itu. Tidak mudah baperan. Ciri orang organisator itu dia tidak mudah baperan. tidak mudah putus asa. Seperti itu. Optimis tuh. Kan di sini jelas nih. Apa yang mereka lakukan? Memotivasi. Jadi dalam organisasi itu mereka saling memotivasi. Ayo kita lulus 4 tahun bersama. Ayo program kampus mengajarnya misalkan selesaikan dengan baik pelaporannya, kan membuat logbook kan. Tiap hari kan membuat logbook kan. Logbook berupa foto, aktivitas, pelaporan. Kalau organisasinya baik, dia saling memotivasi, bukan saling menjatuhkan. Apalagi saling menyalahkan. Salah satu organisasi jelek itu salah satunya adalah saling menyalahkan. Nah, teman-teman jangan masuk organisasi yang anggota-anggotanya saling menyalahkan. Mencari kambing hitam, itu tidak baik itu. Ekosistem yang tidak baik. Karena organisasi yang baik itu adalah organisasi yang mana saling bertanggung jawab dengan berbagai keadaan. Seperti itu. Kemudian memimpin, ada yang memimpin. Nah, pemimpin itu ada dua, ada pemimpin sosial, ada pemimpin organisasi. Seperti itu. Kalau pemimpin sosial, contohnya, misalkan pemuka agama, contohnya siapa? Agim, Ustadz UAS, misalkan, Abdul Somad, terus misalkan tokoh budaya, Adi Suwati, siapa yang dalang itu apalagi? Adi Suwati Dejo, siapa yang ada di ELC itu? Tokoh budaya, tokoh sosial, misalkan tokoh politik, Bu Megawati, misalkan. Seperti itu. Itu tokoh-tokoh sosial. Seperti itu. Nah, ada lagi tokoh-tokoh organisasi, misalkan siapa? Kepala desa, camat, bupati, menteri, presiden, seperti itu. Kalau tokoh sosial, dia tidak dipilih, tapi memang timbul secara alami berdasarkan seleksi alam. Seperti itu. Contohnya tokoh agama, kayak di ini mah ya seperti Agim, kan dia itu nggak dipilih kan. Seperti itu. Semua mengikuti apa yang dikatakan beliau. Seperti itu. Itu seleksi alam. Mungkin teman-teman daerah teman juga kan banyak kan. Tokoh agama, tokoh daerah, tokoh budaya, tokoh masyarakat yang dituakan, yang kata-katanya dipetuahkan, diikuti oleh sekelompok masyarakat, misalkan tokoh daerah. Mereka mah nggak dipilih kan, seperti itu. Nah, dari ada tokoh organisasi itu mah dipilih, kepala desa, RT, camat, gubernur, bupati, presiden. Nah, itu mah tokoh organisasi yang dipilih berdasarkan kehendak dari masyarakat, seperti itu. Yang selanjutnya adalah mengembangkan kelompok-kelompoknya. Organisasi baik ada organisasi yang mengembangkan anggotanya. Contohnya apa? Koperasi. Koperasi. Jadi semua dari anggota dan untuk anggota. Seperti itu, koperasi. Bernegara. Seperti dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Seperti itu. Jadi mengembangkan masyarakatnya. Seperti itu, kesejahteraannya, pendidikannya, ekonominya, agamanya, kenyamanan dalam bernegara, kenyamanan dalam ekonomi, kenyamanan dalam berbudaya, beragama, seperti itu. Dan mengembangkan iklim organisasi. Jadi setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti. Misalkan ketika teman-teman nanti menjadi guru, nah teman-teman mempunyai hak sama untuk mengikuti, misalkan PPG, diklat, seminar, untuk dicalonkan jadi kepala sekolah, untuk dicalonkan jadi pengawas,
Nah, semuanya mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang dalam organisasi. Jadi organisasi yang baik itu organisasi yang berkembang ya, yang jenjang karirnya jelas. Seperti itu. Kalau sekolah yang bagus, jenjang karirnya jelas. Nah, misalkan Pilda 5 tahun jadi guru, lalu setahun lagi naik menjadi misalkan pembina pramuka, paskibra. Nanti 10 tahun kemudian dicalonkan jadi kepala sekolah. Nanti 20 tahun kemudian dicalonkan jadi pengawas. Jadi jenjang karirnya jelas. Seperti itu. Teman-teman jangan mau selamanya diam dalam atau berjalan di tempat seperti itu. Harus jelas. Misalkan tahun 2003 teman-teman lulus S1. Nah, 2023 itu harus jelas. Selanjutnya mau apa? Lanjutannya mau S2, mau langsung kerja, mau nikah dulu, harus jelas si pengembangan organisasinya. Jangan sampai teman-teman nanti jangan sampai teman-teman nanti berjalan di tempat. Jadi calon guru yang tidak jelas arahannya. Harus jelas. Harus sesuai targetan. Nah, kalau Bapak mah suka ada planning. Nah, jadi kalau teman-teman Bapak berada di lantai 2, Bapak punya plan, punya schedule board. Tahun ini apa yang dicapai, seperti itu. Lalu rencana-rencananya bagaimana. Jadi harus jelas. Teman-teman itu harus sudah mulai punya planning ya, rencana-rencana seperti itu. Yang tertulis secara matang. Nah, organisasi juga harus jelas. Organisasi juga harus jelas seperti itu. Bagaimana peran dari setiap ini dan mempunyai hak yang sama untuk berkembang seperti itu. Jadi teman-teman ada masanya menjadi guru junior, nanti 10 tahun, 20 tahun kemudian nanti menjadi guru senior, seperti itu. Jadi regenerasinya jelas, seperti itu. Mungkin nanti jadi honor dulu, nanti diangkat jadi CPNS, PNS, kemudian nanti pensiun. Nah, jadi estafetnya jelas. Nah, untuk menyiapkan hal itu, teman-teman harus menyiapkan dari sekarang. Jangan jadi guru yang asal-asalan. Seperti itu. Karena yang kita ajar itu adalah manusia. Yang subject matter-nya dia dinamis, selalu berubah-ubah. Makanya persiapan dari sekarang. Jadilah guru yang amanah, yang siap secara kompetensi, pribadiannya bagus, kemampuannya bagus, karakternya bagus, kemampuan keseniannya bagus, menyanyi bisa, menggambar bisa, olahraga bisa. Gitu. Guru SMA kan harus serba bisa. Gitu. Menyanyi, menari, menggambar, kan harus bisa semua. Teknologinya harus bagus. Seperti itu. Nah, ini. Silakan teman-teman mau dicatat dulu, silakan. Kalau tidak juga, Bapak udah cantumkan ya buku ini. Silakan teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Kalau yang mau didiskusikan, silakan. Kalau mau mencatat dulu, silakan dicatat dulu.
Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, berarti Bapak yang bertanya. Rinda Fitri Padilla. Nah, udah berapa organisasi yang sudah diperani selama menjadi pelajar, Rinda? Halo, Rinda. Mana Rinda teh? Rinda Fitri Padilla ada? Kenapa di off cam, Rinda? Wah, kenapa di off cam, Rinda nih? Asri Mutiningrum. Asri Mutiningrum. Ya Pak, hadir. Ada berapa organisasi yang sudah pernah diikuti, Asri? Organisasi yang pernah saya tekuni itu Paskibra Pak, kemudian Irma, terus mungkin kalau sekarang wedding organizer Pak. Pengalaman apa yang sudah didapatkan mengikuti organisasi itu? Pengalaman yang didapatkan begitu banyak Pak mengenai organisasi. Mulai dari struktur, kemudian kerja yang dilakukan dalam berorganisasi Pak, serta tanggung jawab yang diberikan ketika berorganisasi. Terus atau jangan terputus. Kalau organisasi mah jangan dulu berhenti kalau belum disuruh berhenti ngomong. Oh, siapa? Lagi apa ya? Begitu banyak sih Pak manfaat dari berorganisasi. Nah, ini belum maksimal. Jadi kalau organisasi itu kalau dikasih waktu itu jangan dulu berhenti. Kalau belum disuruh berhenti, ceritakan apa aja pengalamannya. Nah, berarti kemampuan berkomunikasinya belum sampai ke sana. Oke, pengalaman apa yang paling berkesan selama organisasi? Apakah pernah menjadi ketua atau apa? Untuk bidang yang diberikan, kebetulan waktu dulu bidang dokumentasi Pak. Nah, Bapak pantau ternyata sering mati gaya ya, Hasri ya. Kalau bercerita ya, nah, jangan mati gaya, Hasri. Ceritakan aja apa yang ceritakan dokumentasi, saya memotret kegiatan apa saja. Seperti itu. Memang Bapak lihat Asri sering mati gaya dalam menjelaskan. Nanti biasakan, kalau nanti siapapun, misalkan kepala sekolah, coba Asri jelaskan. Jangan dulu berhenti bicara, terus aja. Gitu. Itu kan berarti memberikan kesempatan buat Asri untuk menunjukkan pengalamannya. Harus digunakan semaksimal mungkin ya. Salah satu ciri organisasi yang baik itu yaitu mampu berkomunikasi. Jadi kalau Bapak ngasih waktu 1 jam, Asri itu harus menceritakan pengalaman dalam waktu 1 jam. Jangan berhenti. Gitu. Ini dikasih waktu 1 menit sudah selesai. Nah itu kemampuan komunikasinya tingkatkan lagi ya. Bapak ingin ke Namira Fitriani. Nah, apa saja yang pernah dialami Namira? Silakan. Yang pernah dialami paling paduan suara,
Terus sama Karang Taruna Kelurahan paling Pak. Di paduan suara dulu jadi wakil ketua. Kalau di Karang Taruna jadi sekretaris. Terus pengalaman yang didapat paling lebih banyak dari Karang Taruna. Paduan suara juga ada yang didapat gitu, cuma ya lebih banyak Karang Taruna. Kayak dulu sekretaris catat lansia-lansia yang kurang diperhatikan di sekitar kelurahan saya gitu. Terus kegiatannya banyak, kayak ngelakuin Jumat bersih, terus kegiatannya ngebantu lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar. Itu kan, Pak. Oke, Bapak di belakang ada alat gitar. Bapak ingin lihat Namira main gitar sambil bernyanyi. Cuma punya doang nggak bisa Pak, nggak bisa mainnya. Atau Pak pengen Namira menyanyikan satu lagu untuk menyemangati pagi kita nah ini. Pak udah lama nggak nyanyi jadi Apa-apa ya, jangan menolak. Nah ini salah satu, nggak bisa. kalau dikasih tantangan itu harus mau, harus siap. Kita menjadi generasi yang siap dalam keadaan apapun. Nah, Bapak ingin satu lagu penyemangat buat pagi yang cerah ini. Lagu apa Pak? Bebas Nggak gitu. bisa, Pak. Aja kan Namira yang nyanyinya juga. Nggak mau, suaranya udah beda Pak. Nggak apa-apa, pokoknya Bapak ingin dengar aja. Harus siap, harus generasi yang siap ditantang apapun. Silakan Namira. Lagu apa ya Pak? Udah lama nggak nyanyi. Bohong. Kamu nyanyi bareng aja Pak. Enggak, pengen Namira dulu. Sendiri. Nanti kalau Namira ini pengen bersama-sama. Nyanyi apa Bapak? Nggak tahu apa, bingung lagu apa. Masa paduan suara bingung. Sajojo Mir, Sajojo. Nggak bisa. Apa ya? Oh, sedikit aja Pak ya. Nah, banyak juga nggak apa-apa. Nanti Bapak sawer. Maaf, nggak bisa. Lupa liriknya. Bentar. Lagu Burung Camar. Boleh. Kasih tepuk tangan dulu atuh dari teman-temannya. Ya semangat, Namira. Boleh. Burung camar tinggi melayang bersahutan di balik awan, membawa angan-anganku jauh menuju bumi. Bentar Pak, suara burung. Lalu hilang larut di lautan. Oh bahagia tiada terperi, indah nian derasiwa. Udah mau kuat. Kasih tepuk tangan buat Namira. Makasih ya, Namira sudah mau menyemangati di pagi ini. Nah gitu, jadi generasi muda itu generasi yang siap ya. Kalau pimpinan misalkan Namira jadi MC, nah, harus siap. Makanya teman-teman harus banyak pengalaman. Jadi MC, pembawa acara, membaca Al-Quran, jadi
Membaca doa, misalkan. Atau misalkan jadi pembina padus, teman-teman harus siap. Jangan menolak. Nah, tunjukkan yang terbaik, seperti itu. Berani tampil di depan, berkomunikasi. Kalau misalkan kepala sekolah, coba Novia Arba jelaskan tentang kemerdekaan. Terus aja. Sebelum pimpinan itu menyelesaikan waktunya, teman-teman harus menceritakan. Orang yang mampu berbicara di depan umum dengan baik adalah orang yang banyak membaca. Orang yang banyak berpengalaman. Jadi teman-teman intinya harus banyak baca, supaya idenya banyak, nggak mati gaya. Teman-teman jangan menjadi orang yang mati gaya. Mati gaya itu bingung, mau menceritakan apa lagi. Seperti itu. Nah, orang organisasi yang bagus itu, yang matang itu, dia tidak akan berhenti menceritakan selama pimpinannya suruh untuk selesai. Gitu. Ya, oke, terima kasih Namira. Dan guru itu harus selalu mengapresiasi ya. Nah, satu kelemahan guru sekarang itu adalah mereka itu jarang mengucapkan terima kasih, selamat, tepuk tangan yang meriah, apapun yang dilakukan oleh siswa. Mau itu bagus atau tidak, mau itu berhasil atau tidak, teman-teman harus mengapresiasi. Supaya nanti teman-teman siswa itu tidak trauma ketika tampil di depan ya. Good job, selamat, gitu ya. Harus banyak memberi pujian kepada siswa. Kita itu berapa menit sih mata kuliah ini, Novia Arba? 2 SKS ya? Iya, Bapak. Sampai jam berapa? 8.40, Pak. Oke, berarti ada Iya. 8.40 ya? Iya, kalau nggak salah, Pak, 8.40. Iya, 8.40, Pak. Oke, berarti ada waktu 10 menit lagi ya sebelum kita berpindah ke kelas lain. Oke, Bapak ingin satu orang lagi lah menceritakan pengalaman organisasinya. Milda Rahmawati, silakan Milda. Milda Rahmawati. Iya, Pak. Kalau pengalaman organisasi, waktu SMP pernah ikut jadi OSIS. Kalau sekarang jadi himpunan di Hima PGSD. Terus, waktu keperiodaan pertama, aku jadi ketua bidang humas. Di situ, tupoksinya mencari informasi sama menjadi admin IG Hima. Terus kalau keperiodaan sekarang, aku jadi ketua Departemen 4. Pengalaman yang paling berkesan, waktu keperiodaan tahun kemarin, galang dana ke Garut, sama galang dana ke Subang. Mungkin itu, Pak. Oke. Menurut Milda, apa pentingnya berorganisasi, Milda? Menurut saya, kalau organisasi itu penting ya, karena di situ kita ngebentuk kepribadian diri sendiri. Di situ juga kita tahu, kayak misalnya ada satu program kerja, dan di situ itu kita tahu di belakangnya pengurus tuh ngerjain apa aja, dan kalau misalnya kayak yang nggak ikut cuma taunya di luar acaranya doang, sedangkan nggak tahu kalau di belakang itu pengurus ngapain aja, dari seksi acara, seksi logistik, di setiap seksinya. Jadi di situ saya tahu usaha-usaha dari suatu program acara, effortnya di belakang event itu, Pak. Nah, Bapak setuju nih. Jadi ketika kita ikut berorganisasi, kita tahu betapa menantangnya, betapa sulitnya mengkondisikan suatu acara. Begitupun orang tua kalian, betapa sulitnya membiayai supaya Asri, Namira, Novia, Henita supaya bisa kuliah. Nah, nanti teman-teman juga nanti akan mengalami masa itu. Ketika teman-teman nanti berkeluarga, punya suami, punya istri, punya anak, nanti bagaimana menyekolahkan, menguliahkan, nanti akan berputar.
Seperti itu. Nah, jadi dengan kita berorganisasi, organisasi keluarga, organisasi hima, organisasi sekolah, kita tahu bagaimana menantangnya, betapa sulitnya mengkondisikan suatu kegiatan. Jadi kita menghargai. Nah, maka kenapa organisasi itu yang matang ya ini, Maya? Bukan tim hore organisasinya. Kenapa orang organisasi itu selalu menghargai pendapat orang lain, selalu bijak? Karena mereka sudah terbiasa. Sudah terbiasa melihat keadaan, mereka tetap tenang, bagaimana masalah apapun, karena mereka sudah mencoba betapa menantangnya mengkondisikan suatu kegiatan. Seperti itu. Jadi orang yang banyak ngoceh itu, yang banyak mengeluh itu orang-orang yang memang organisasinya kurang matang, yang menyalahkan, yang mengkambing hitamkan, seperti itu. Terima kasih, Milda. Oke, sebelum Bapak tutup, ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin? Atau ada yang mau berbagi pengalamannya? Mungkin ada yang pernah ikut organisasi internasional, pernah ada yang ke luar negeri, atau mungkin apapun boleh, silakan. Ada yang mau berbagi praktik baik pengalamannya teman-teman dalam organisasi? Ada? Tidak? Kalau pengalaman Bapak mah ya dulu, karena Bapak dulu itu orangnya itu ingin semaksimal mungkin kuliah. Bapak juga nggak ada pikiran dulu itu akan sarjana, akan magister, bahkan sekarang lagi akan lagi S3, nggak ada bayangan bahwa akan mencapai pencapaian saatnya, akan menjadi dosen, nggak kebayang. Dulu itu ya kepikirannya Bapak mah pulang sekolah main bola, main badminton, gitu aja. Nggak banyak-banyak dulu, itu dari kampung halaman itu nggak banyak yang inginkan. Tapi karena berorganisasi, banyak informasi ternyata. Nah, betul kata teman-teman tadi. Ketika teman-teman banyak komunitas, banyak teman, ternyata di sana banyak informasi. Apakah informasi beasiswa, informasi bagaimana kuliah S2, bahkan informasi kenapa Bapak bisa di Unpas itu dari teman. Seperti itu. Ada lowongan pekerjaan di Unpas, sehingga Bapak tes. Seperti itu. Nah, tes CPNS. Jadi, tidak ada yang datang secara tiba-tiba. Misalkan Oktaviani ingin jadi orang sukses, nggak ada yang datang tiba-tiba Oktaviani. Tetap harus direncanakan. Seperti itu. Teman Oktaviani harus membentuk relasi, harus banyak teman, harus menyiapkan diri. Ada peluang, tapi kitanya nggak siap. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini. Bapak juga pernah ngalami. Ada peluang beasiswa, tetapi dia membutuhkan TOEFL yang tinggi. Misalkan LPDP, ada beasiswa untuk S2. Dia minta 550 TOEFL-nya itu. Karena Bapak nggak siap pada waktu itu. Ya cuma lewat aja peluang itu. Seperti itu. Jadi ada peluang, kitanya nggak siap. Seperti itu. Nah, Bapak sarankan, teman-teman perbaiki kemampuan bahasa Inggrisnya, TOEFL-nya, lalu perbaiki juga kemampuan IT, teman-teman bisa menggunakan laptop, PowerPoint, Office, dan lainnya, CorelDRAW, Photoshop, teman-teman bisa menggunakan media pembelajaran, seperti Quizzes, Kahoot, Mentimeter, Jamboard, Padlet, seperti itu. Punya akun YouTube, channel YouTube dari sekarang, teman-teman buat. Seperti itu, tingkatkan relasi, maupun organisasi, mental, semuanya, ibadah, tingkatkan. Nanti ketika ada teman-teman ada peluang, seperti itu, nah peluang itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi tidak hanya lewat saja si peluang itu. Terima kasih teman-teman, sehat selalu, panjang umur. Nanti kita bertemu lagi minggu depan ya. Di hari Senin, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sukses ya.
Dini Alehat. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi, salam buat keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama, silakan teman-teman.